รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Halo Sobat Thai, selamat datang di video pembelajaran pendidikan bahasa Thailand. Hari ini kita akan masuk kepada video pembelajaran yang kedua, yaitu pembahasan tentang double konsonan dan juga konsonan akhiran mati ataupun konsonan akhiran hidup, atau biasa kita sebut dengan final konsonan. Kita mulai dari double konsonan atau konsonan ganda Thai language, bahasa Thailand. Dalam bahasa Thailand, konsonan ganda disebut akson kuak. Ya, di sini ada poin pertama yaitu konsonan ganda dua suara atau akson kuak he. Nah, sebenarnya double konsonan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, konsonan ganda dua suara atau akson kuak he, dan yang kedua adalah konsonan ganda satu suara atau akson kuak mai he. Oke? Nah, untuk bab ini di level ini kita bahas dulu yang pertama ya, yaitu konsonan ganda dua suara atau akson kuak he. Nah, konsonan ganda itu apa sih sebenarnya? Konsonan ganda adalah ketika dua konsonan berdampingan dan mereka itu memiliki bunyi suara masing-masing dari konsonan, lalu ketika mereka berdampingan atau bergabung, mereka dibaca dengan bunyi suara mereka masing-masing, namun pembacaannya digabung. Untuk lebih jelasnya, saya akan coba bawa kepada bahasa Indonesia. Nah, rata-rata di kelas saya menggunakan contoh kata dari pramuka. Pramuka. Oke. Dari kata pramuka ini ada double konsonan nih sebenarnya, yaitu P dan R. Dari mana kita bisa tahu? Dari kata pramuka, bunyi P dan bunyi R pada kata pramuka itu digabung. Oke, jadi bunyi P dan bunyi R pada kata pramuka itu digabung sebelum masuk kepada konsonan vokal A, konsonan M, vokal U, konsonan K, dan juga vokal A itu konsonan P dan R itu digabung. Lalu masuk vokal A, pra, masuk konsonan M, pram, masuk vokal U, pramu, masuk konsonan K, pramu, masuk vokal A, pramuka. Jadi P dan R itu digabung. Seperti itulah contoh kalau kita bawa kepada bahasa Indonesia. P dan R bunyinya digabung. Pramuka tidak, paramuka ataupun peramuka. Namun pramuka digabung dengan vokal, dia dilanjutkan dengan amuka. Jadi pramuka. Oke. Nah, setelah kita bahas di bahasa Indonesia, saya kira dari penggambaran sedikit tentang pengertian konsonan gabungan sudah bisa dipahami ya. Kalau tadi kan dalam bahasa Indonesia kita ambil contohnya P dan juga R. Nah, sekarang kalau misalnya dalam bahasa Thailand, apakah memang P dan R ataukah ada bentuk lainnya? Nah, di sini kita lihat aja, di sini itu sudah tersusun semua yang termasuk konsonan gabungan dalam bahasa Thailand. Yang merupakan konsonan gabungan dalam bahasa Thailand ada Hok Hai dan juga Rorea, Hok Hai dan juga Loling, Hok Hai dan juga Wowen, Hok Hai dan juga Rorea, Hok Hai dan juga Loling, Hok Hai dan juga Wowen, Cho Chang dan juga Rorea, Hok Wai dan Rorea, Hok Wai dan juga Loling, Hok Wai dan juga Wowen, Ho Tau dan juga Rorea, Popla dan juga Rorea, Popla dan juga Loling, Hopan dan juga Rorea, serta Hopan dan juga Loling. Jadi untuk bunyinya juga sudah ada di sini ya. Jadi digabungkan. Nah, gimana sih kita bisa tahu bahwa itu bunyinya digabungkan? Gampang banget ya, kita lihat bunyi dari K itu yang Hok Hai yang sudah kita pelajari di bab konsonan adalah K. Bunyi Rorea yang kita pelajari di bab konsonan juga adalah R. Jadi dari sini kita tahu cuma gabungan bunyi awalnya, bunyi ketika dia berada di awal suku kata, yaitu K dan R digabungin menjadi bentuk dari double konsonan. Nah, boleh nggak semua konsonan itu digabungin bunyinya jadi double konsonan? Nggak boleh ya. Jadi yang merupakan double konsonan pure itu ya memang sesuai aturan, yaitu adalah yang ada di sini. Konsonan-konsonan yang ada di sini merupakan double konsonan, jadi tidak boleh kita gabung antara misalnya kita punya dodek dan juga wowen, itu kita gabung tidak boleh. Jadi kalau misalnya kita gabung, apakah itu termasuk double konsonan? Tentu saja tidak. Jadi memiliki pembacaan sendiri. Nah, apa sih fungsi dari double konsonan ini? Fungsi dari double konsonan ini selain untuk pembacaan kita juga sebagai penentu kalau misalnya nada dalam bahasa Thailand.
Nah, dalam bahasa Thailand itu kan bahasa tonal atau bahasa nada. Lagi-lagi dari double konsonan ini juga termasuk penentu nada. Nah, untuk bagaimana menentukan nadanya akan kita bahas di basic 3 ya. Oke, cukup pahami dulu bentuk-bentuk double konsonan dan bunyinya. Oke, untuk lebih pahamnya saya akan bawa kalian kepada contohnya ya. Di sini kita punya kata cry, cry yang artinya siapa. Cry di sini tersusun dari kokwai dan juga rorea serta ada vokal I. Oke, ada vokal I. Bagaimana kita mengetahui bahwa ini adalah bentuk dari double konsonan atau konsonan ganda? Gampang banget. Kita cukup lihat konsonan kokwai dan juga rorea. Mereka bergabung. Apakah kokwai dan rorea ini merupakan salah satu dari konsonan ini? Dari konsonan gabungan yang ada di sini? Ya tentu saja, yaitu di bagian yang ini ya. Dia merupakan gabungan kokwai dan juga rorea. Jadi ini merupakan konsonan ganda atau konsonan gabungan atau double konsonan. Nah, selanjutnya ada sara I. Sara I ini sebagai vokal yang bunyinya I, supaya dia bisa dibaca dan memiliki arti. Nah, oke. Kita coba lanjut ya. Pada kata cry atau siapa terdapat konsonan ganda, yaitu di sini kokai. Ini salah ya, yang benar adalah kokwai. Kokwai dan juga rorea. Kita coba deh. Kokwai itu bunyinya K. Rorea itu bunyinya adalah R. Sesuai dengan bunyinya di awal dan juga sesuai dari panduan kita yang ini ya. Kokwai, K dan R. Nah, sara I. Sara I ini dibaca I. Bunyinya A. Jadi untuk keseluruhan itu dibaca cry, cry. Oke, kita next ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini kita punya pembahasan final consonant of Thailand language. Apa sih final consonant tersebut? Final consonant tersebut adalah konsonan ketika berada di akhir suku kata. Oke, konsonan ketika berada di akhir suku kata. Konsonan ketika berada di akhir suku kata, dia bunyinya itu berbeda ketika dia berada di awal suku kata. Kita kembali lagi kepada mata pembelajaran konsonan. Nah, di sini dikatakan, namun jika diletakkan di akhir suku kata atau sebagai final konsonan, maka hanya akan menghasilkan 8 bunyi saja. Ya, dari konsonan bahasa Thailand, ketika berada di akhir konsonan, dia hanya menghasilkan 8 bunyi saja. Oke, kita lihat dulu di modul ini. Ya, di modul ini saya beri TH. Contohnya ini merangkum dari semua konsonan dan juga garis miring ada T. Nah, bunyi T ini merupakan bunyi ketika suatu konsonan berada di akhir suku kata atau sebagai final konsonan. Seperti yoying, di sini awalnya Y dan juga setelah garis miring ada N. Maka bunyi ketika berada di akhir suku kata, yoying tersebut menjadi N. Oke? Oke, kita masuk kembali kepada materi kita. Ya, di sini. Di sini ada bunyi, tadi saya katakan ada 8 bunyi, kita coba hitung. K1, T2, P3, E4, N5, M6, Y7, dan W ada 8 bunyi. Artinya betul ya, ketika berada di akhir suku kata, konsonan Thailand hanya menghasilkan 8 bunyi. Untuk MC, HC, LC ini merupakan middle class atau kelas konsonan tengah, high class, kelas konsonan tinggi, dan low class atau konsonan kelas rendah. Nah, untuk catatan di sini ada mati, 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 dan juga hidup, hidup, hidup. Nah, mati artinya adalah bunyi konsonan ketika berada di akhir suku kata, dia tidak dapat dilanjutkan bunyinya. Seperti kata katak, tak. Setelah kata tak, itu suatu bunyi dari konsonan K, bunyi akhiran akhir K, itu tidak dapat dilanjutkan. Berbeda dengan konsonan hidup, yaitu misalnya N. Kita ambil contohnya makan, makan. Bunyi N ini ketika berada di akhir, dia masih bisa dipanjangin lagi. Contohnya makan, dia masih bisa panjang, artinya dia masih bisa hidup. Sedangkan katak, bunyi K dia sudah mati atau tidak dapat dipanjangkan lagi. Katak, katak. Oke. Nah, untuk semuanya sudah di sini ya. Untuk di kelas konsonan menengah ada di sini, kalian bisa lihat aja dia bunyinya seperti apa dan masuk kepada final konsonan akhiran hidup atau mati.
Final consonant ini fungsinya apa? Kembali lagi, final consonant ini selain untuk kita cara membaca atau penulisan juga sangat penting dalam penentuan nada dalam bahasa Thailand. Jadi rata-rata pembahasan kita akan kembali ke nada karena semuanya akan merangkum di nada, oke? Nah, kita masuk ke contohnya. Pada kata sawadi terdapat konsonan so, sela, wawen, so, sela, dan juga dode. Pada silabel atau suku kata sawadi terdapat final konsonan atau konsonan akhir so, sela. Sesuai tabel di atas, jika so, sela berada di akhir suku kata maka akan dibaca t. Maka dia dibaca sawat, sawat, sawat. Oke? Nah, kita lihat bagaimana tadi menentukannya. Dia mengatakan ketika sosial berada di akhir suku kata, maka dia berubah menjadi T sesuai tabel. Maka kita lihat tabel ini. Di manakah dia yang merupakan sosial? Nah, kalau misalnya kita udah ketemu, sosial itu ada di sini. Nah, untuk mengetahui dia bunyinya ketika berada di akhir suku kata apa, cukup lihat tabel sesuai yang kata penjelasan tadi. Nah, setelah kita dapatkan sosial, kita lanjut mencari bunyinya apa. Nah, kita cukup cari aja ke sampingnya yang mana berada di kolom bunyi yang sejajar dengan konsonan sosial. Ternyata yang sejajar adalah T, bunyi dari T. Nah, untuk mengetahui konsonan akhiran ini termasuk dari konsonan akhiran mati atau hidup, kita cukup aja kembali lagi ke sosial atau sosial dan tarik ke samping di mana di bagian kolom catatan. Nah, dan ternyata dia merupakan final konsonan mati dengan bunyi T. Jadi benar ya, di sini tadi dia mengatakan maka akan dibaca T. Jadi sawat, sawat. Jadi ketika sosial berada di akhir suku kata, maka dia akan dibaca T. Jadi bukan dibaca sewas, tapi sawat. Bukan dibaca sewasdi, tapi sewadi. Oke. Nah, huruf-huruf berikut ini tidak pernah digunakan sebagai bunyi akhir dari silabel tertutup atau konsonan akhiran. Jadi kalian bisa lihat bunyi-bunyi ini tidak akan berada di akhir suku kata dalam penulisan bahasa Thailand ya. Dalam bahasa Thailand kalian tidak akan menemukan bunyi-bunyi dari konsonan ini pada konsonan akhir atau berada di letak di akhir suku kata. Kita ambil contoh lain, ngongu misalnya kita dapat ngongu ini berada di akhir suatu suku kata. Nah, kita mau lihat dia bunyinya apa ketika berada di akhir suku kata. Kita cukup tarik garis lurus kepada bunyi di halaman atau di bagian ngongu ini. Dan kita dapat ketika berada di akhir suku kata dia bunyinya eng. Nah, bunyi eng ini apakah konsonan hidup atau mati? Kita kembali lagi tarik garis lurus kepada kolom catatan. Dan ternyata kita menemui ini adalah konsonan hidup. Oke, saya rasa seperti itu dulu untuk pembahasan kita hari ini. Sudah kita bahas tentang double konsonan, penggunaan double konsonan dan bagaimana mengetahui double konsonan dan bentuknya, serta final konsonan atau konsonan akhir. Nah, kalian sudah tahu bagaimana itu konsonan akhir, penempatannya seperti apa, dan juga apa sih bagian-bagian atau huruf-huruf yang merupakan konsonan akhir, dan bunyinya ketika berada di akhir suku kata itu seperti apa. Oke, baiklah, terima kasih Sobat Thai telah menonton video pembelajaran ini. Saya berharap video pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Khopun krap. Jika ada pertanyaan kalian, bisa tanyakan di kolom komentar, dan kami akan bantu jawab secepatnya. Terima kasih Sobat Thai, dan sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya.